Bayangkan kita berada di suatu tempat yang tidak ada filosof, tidak ada buku-buku filsafat, tidak ada teori-teori tentang pengetahuan, hanya ada alam dan kita sendiri. Apa yang kita bisa perbuat untuk mencapai suatu pengetahuan? Mungkinkah kita mencapai apa yang kita sebut empirisme hari ini, atau rasionalisme, atau bahkan intuisionisme? Lebih jauh, sufisme? Kita tidak tahu, entahlah. Tetapi pertanyaan ini akan dijawab oleh satu buku berjudul Hai Ibnu Yaqzan yang kita diskusikan dalam kesempatan ini. Ikuti terus. Teman-teman yang menyukai kajian filsafat mungkin sudah tidak asing lagi dengan buku Dunia Sophie yang ditulis oleh Justin Gardner, sebuah buku fiksi yang menceritakan tentang berbagai macam pemikiran filsafat barat, atau mungkin kalau di Indonesia ada buku Tapak Sabda misalnya, atau Semesta Sabda yang ditulis oleh Fauzi Noor. Tapak Sabda dan Semesta Sabda ini adalah dua buku fiksi yang menceritakan filsafat agak nuansa timur Islam dalam hal ini, yang dipengaruhi oleh buku Justin Gardner, Dunia Sophie itu. Ketiga buku ini adalah buku yang mencoba menceritakan filsafat berbeda dengan cara penyampaian filsafat pada umumnya yang biasanya disampaikan secara ilmiah. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat secara lebih jauh, penyampaian filsafat dengan menggunakan medium fiksi ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Pada abad ke-12 tepatnya, Ibnu Tufail, salah satu pemikir Islam di barat, tepatnya di Andalusia, menulis sebuah buku yang sangat terkenal berjudul Hai Ibnu Yaqzan. Suatu buku yang mengisahkan tentang anak manusia yang diasuh oleh rusa, tetapi sebetulnya di dalam buku itu ingin menyampaikan satu pencarian yang sangat filosofis yang dilakukan oleh manusia dari kondisi yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh pemikiran apapun kira-kira. Jadi hanya berhubungan dengan alam dan dengan dirinya, lalu merumuskan melakukan suatu pencarian sampai kepada satu yang kita sebut sebagai kebenaran yang filosofis. Buku ini sangat terkenal terutama di barat, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1660 oleh Edward Pocock dengan judul Philosophus Autodidactus. Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1886 oleh George Aswell dengan judul The Improvement of Human Reason Exhibited in the Life of Hai Ibnu Yaqzan. Terjemahan-terjemahan inilah yang membuat buku ini banyak dibaca dan banyak diteliti oleh para pemikir barat. Di Indonesia juga ada terjemahannya, versi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Nafila. Ini saya punya buku terjemahannya dengan judul yang sama, Ibnu Tufail, Hai bin Yaqzan, Manusia dalam Asuhan Rusa. Nah, dengan demikian buku ini sangat mudah bagi kita para penikmat filsafat untuk kita baca, terutama yang masih kesulitan versi bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Dengan bantuan ini akan membuat kita lebih mudah untuk membaca buku ini. Karena itulah sampai hari ini ada banyak kajian yang dilakukan oleh para pelajar filsafat di Indonesia, baik yang ditulis dalam bentuk karya akhir seperti skripsi dan tesis, ataupun yang ditulis di dalam bentuk jurnal yang diterbitkan pada jurnal tertentu. Kalau di barat saya kira sudah banyak sekali yang melakukan riset yang mencoba mengambil berbagai sudut pandang pembacaan yang lain terhadap buku ini. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan mencoba menghadirkan orang-orang yang melakukan penelitian di Indonesia. Itu pun saya batasi kepada yang bentuknya jurnal, bukan bentuk skripsi atau tesis. Saya mencoba mencari di internet berbagai jurnal ini, lalu menemukan 3 jurnal menurut saya yang cukup menarik dan terbaru terhadap kajian buku ini. Ini saya coba bacakan beberapa jurnal yang saya maksud. Yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Louis Marnisah dan kawan-kawan. Judulnya adalah Dari Kisah Hai bin Yaqzan sampai Moralitas Ekonomi, Pemikiran Ekonomi Ibnu Tufail. Ini terbit pada tahun 2019 di jurnal Salam, Jurnal Sosial Budaya Syar'i. Nah, riset ini menemukan bahwa di dalam buku itu secara simbolik mengisahkan praktek ekonomi manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang adaptif terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Manusia adalah tool making being, adalah makhluk yang membuat alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga dengan demikian bahwa manusia secara ekonomis selalu berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pola-pola yang kreatif.
Dan lebih jauh dari itu, pola konsumsi manusia mempengaruhi moralnya di dalam mencapai atau mencari kebutuhan-kebutuhan hidup yang dia ingin penuhi itu. Kemudian yang kedua ditulis oleh Lisa Fitri dan kawan-kawan. Judulnya Pemikiran Pendidikan Ibnu Tufail, studi atas kitab Hai Ibnu Yaqzan. Ditulis pada tahun 2019, Jurnal Matan, Journal of Islam and Muslim Society. Jurnal ini menemukan bahwa di dalam buku Hai bin Yaqzan itu ada prinsip-prinsip belajar yang perlu kita gunakan, bahkan masih kontekstual dengan cara belajar di era kontemporer ini. Apa itu? Ialah bahwa pengetahuan itu salah satu sumber pentingnya adalah intuisi dan rasionalitas serta sikap ilmiah. Bahwa pencarian Ibnu Yaqzan yang berangkat dari investigasinya terhadap alam, lalu kemudian menyimpulkan berbagai pengetahuan dari investigasi itu disebut satu pola ilmiah yang sudah diupayakan, sudah diteorikan pada abad ke-12 dan hingga hari ini sangat kontekstual dengan pola pengajaran atau cita-cita pendidikan di dunia bahkan. Kemudian yang ketiga ditulis oleh Iftitah dengan judul Hasrat Manusia Menuju Tuhan dalam novel Hai bin Ibnu Yaqzan. Ini ditulis pada tahun 2020. Ini cukup baru sekali ya, di jurnal Living Islam, Journal of Islamic Discourse. Penelitian ini mencoba menggunakan pendekatannya lakong ya, pendekatan psikoanalisis ya. Hasilnya adalah bahwa roman ini menceritakan tentang perjalanan hasrat manusia dari mulai identitasnya yang masih kosong, kemudian menemukan identitasnya, mengidentifikasi identitasnya, lalu kemudian memahami identitasnya itu. Sehingga jurnal ini mengatakan bahwa Ibnu Yaqzan itu berhasil menemukan atau memenuhi hasratnya di dalam pencariannya akan pengetahuan. Sehingga hasil dari riset ini berbeda dengan hipotesa psikologis ya. Di dalam psikologi misalnya dinyatakan bahwa hasrat itu adalah sesuatu yang kosong, bahwa hasrat tidak akan pernah terpenuhi. Tetapi menurut riset ini, Ibnu Yaqzan berhasil memenuhi hasratnya, yaitu ketika dia mampu mencapai pengetahuan tentang dirinya dan tentang kehidupan. Maka sebetulnya hasrat manusia di situ sudah terpenuhi, sudah selesai menurut riset ini. Namun apapun berbagai riset yang muncul itu, saya kira itu satu upaya untuk menggali nilai-nilai atau makna-makna filosofis yang ada di dalam buku ini. Dalam kesempatan ini saya pun mencoba untuk menilik buku ini dari perspektif epistemologinya, bahwa secara epistemologis buku ini tidak kalah menariknya, terutama ketika kita kembali kepada pertanyaan awal tadi, bagaimana ketika kita tidak lagi mendapati buku-buku filsafat, tidak ada lagi orang-orang yang merumuskan tentang teori-teori tentang pengetahuan, bagaimana kita sebetulnya membayangkan pengetahuan itu. Maka buku ini saya kira sangat menjawab di sini. Kita akan coba lihat misalnya di cerita-ceritanya. Saya mencatat bahwa ada sekitar 6 titik poin penting yang digambarkan di dalam buku ini, bagaimana proses epistemologi itu dilakukan. Mula-mula Ibnu Tufail menceritakan dari mana asalnya Ibnu Yaqzan. Dia menceritakan ada dua versi. Versi pertama bahwa dia lahir dari manusia biasa, lahir dari seorang perempuan yang merupakan saudara raja di sebuah pulau bernama Wak-Wak di sekitar India ceritanya. Perempuan ini dinikahkan dengan laki-laki bernama Yaqzan secara sembunyi-sembunyi lalu punya anak. Karena pernikahannya sembunyi-sembunyi, merasa malu, maka anak ini kemudian dibuang ke hutan. Versi kedua diceritakan bahwa Hai bin Yaqzan ini berasal dari bumi ya. Jadi dia lahir dengan sendirinya, anak bumi ya, di sebuah hutan, lalu kemudian berproses berikutnya. Apapun ceritanya, yang menarik sebetulnya adalah bagaimana Yaqzan ini dilepas di hutan. Di hutan dia menangis, dia kehausan, lalu kemudian bertemu dengan seekor rusa. Seekor rusa ini yang juga kehilangan anaknya, merasa kasihan dengan anak ini, lalu kemudian disamperi dan dikasih susunya, sehingga Hai bin Yaqzan menyusu pada induk rusa ini. Maka seketika kehausan itu hilang. Saat itulah Ibnu Yaqzan
dengan rusa ini menjadi seperti anak dan ibu kira-kira. Dalam perkembangan selanjutnya, Ibnu Yaqzan kemudian mengidentifikasi diri. Mengapa tubuhnya berbeda dengan hewan-hewan yang lain ya, termasuk berbeda dengan induknya. Dia tidak punya tanduk, induknya punya tanduk dan seterusnya. Jadi dia mulai melakukan pengamatan indrawi yang sifatnya dalam istilah filsafat barangkali adalah induktif terhadap realitas di sekitarnya. Itu poin pertama. Kemudian di poin yang kedua, ketika sang induk meninggal ya. Jadi ketika rusa ini mati, maka Hai bin Yaqzan kemudian penasaran apa yang terjadi dengan induknya ini, karena secara fisik utuh ya, kakinya, kepalanya, ekornya masih utuh, tetapi kenapa tidak bisa bergerak, sementara rusa-rusa yang lain memiliki tubuh yang sama, utuh juga, bisa bergerak. Maka Hai bin Yaqzan kemudian membedah induknya ini suatu eksperimen ya. Dibedahlah induknya itu, dicek, kemudian dia kena ke paru-parunya, lalu kemudian kena ke jantungnya. Dia kira paru-paru itu yang menggerakkan, kemudian dia kira juga jantung itu yang menggerakkan, tetapi kemudian dua alat vital itu sudah tidak bergerak ya, sehingga tubuh rusa itu pun juga tidak bergerak. Alhasil untuk pembuktian lebih lanjut, kemudian Hai bin Yaqzan ini menangkap rusa yang masih hidup. Rusa masih hidup kemudian dibedah, dicek paru-parunya, kemudian dia cari benda kecil yang mirip dengan induknya, yang itu adalah jantungnya. Lalu jantung itu dia bedah, ternyata pada jantung itu ada semacam kabut kira-kira. Itu yang diyakini oleh Ibnu Yaqzan yang membuat hewan itu bergerak, dan pada induknya asap itu atau kabut itu telah tiada. Dengan demikian dia beri keyakinan bahwa yang membuat tubuh kehidupan itu bergerak bukan tubuh itu sendiri. Ada sesuatu di luar tubuh itu yang dia yakini pada saat itu adalah ruh atau jiwa. Kemudian itu poin kedua. Kemudian poin ketiga, Ibnu Yaqzan mencoba mengamati benda-benda sekitar, melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Dia coba amati, dia coba identifikasi, dia coba timbang-timbang beratnya. Ternyata semua benda-benda di sekitarnya itu memiliki berat, walaupun beratnya berbeda-beda. Juga memiliki ukuran, walaupun ukurannya tidak sama. Kemudian menempati posisi tertentu ya, dia ada di suatu tempat tertentu ya. Dengan demikian Ibnu Yaqzan melakukan suatu universalisasi bahwa setiap benda yang ada di dunia ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki berat, sama-sama memiliki ukuran, sama-sama memiliki posisi. Kemudian poin yang keempat, dia mencoba melihat benda-benda di langit. Dia mencoba mengamati bintang-bintang di malam hari. Dia mencoba mengamati matahari itu sendiri. Pendeknya, dia mencoba melakukan pencarian yang sifatnya astronomis ya. Pencarian yang sifatnya makrokosmos. Kalau tadi investigasinya kepada induknya itu mungkin bernuansa mikrokosmos, maka kali ini pencariannya adalah makrokosmos. Dia melihat ada keteraturan bahwa bulan itu tiap sore datang, muncul, lalu kemudian di pagi hilang, matahari lalu muncul, hilang lagi, dan seterusnya. Itu melihat ada suatu keajaiban seolah-olah. Mengapa pada dunia ini ada keteraturan semacam itu? Inilah yang membuat dia beranjak kepada poin yang kelima, yaitu pencarian akan yang menciptakan. Ibnu Yaqzan meyakini bahwa semua itu pasti ada yang menciptakan. Tanpa ada yang menciptakan, maka tidak mungkin ada keteraturan semacam itu. Keteraturan hanya bisa diyakini keberadaannya ketika ada sesuatu yang menciptakan. Tetapi siapa yang menciptakan itu tidak bisa kita cari di dalam sesuatu yang diciptakan. Persis seperti kita mencari pencipta dari sebuah arloji. Jadi arloji hanya bisa kita amati setelah jadi. Tetapi siapa yang menciptakan tidak bisa kita cari di dalam benda itu. Karena itu kemudian pencipta ini, kata Ibnu Yaqzan, pasti berada di luar yang diciptakan ini. Disinilah keyakinannya kepada yang metafisik, kepada sesuatu yang melampaui semesta ini sudah mulai muncul. Pencariannya sudah beranjak dari yang imanin menuju yang transenden, dari yang fisika menuju yang metafisika, dari yang fenomena menuju yang nomina. Ini suatu pencarian yang luar biasa sebetulnya yang dilakukan oleh Hai bin Yaqzan tentang yang benar itu. Lalu pada poin ke-6 datanglah seseorang bernama Isal, ada yang menyebut Absal. Orang ini sedang uslah dari suatu tempat ya.
ke tempat yang dianggapnya sunyi, ya Pulau Wak-Wak itu, ternyata dia ketemu dengan Hai bin Yakzan. Disitulah dia bercerita bahwa dia berasal dari suatu wilayah yang sudah mengenal tentang Tuhan, sudah ada firman, sudah ada wahyu di situ. Dia kemudian saling bercerita dengan Ibnu Yakzan. Ibnu Yakzan bercerita tentang pengalaman pencariannya dari yang tidak tahu, dari yang kosong sampai kepada keyakinannya pada yang metafisika. Sementara Isal ini bercerita tentang firman-firman atau wahyu-wahyu yang didapat di pulaunya. Ternyata dari dua cerita itu mereka menemukan kesamaan. Mereka menemukan satu kebenaran yang sama. Dengan demikian keduanya bersepakat untuk melanjutkan pencariannya dengan dua cara, yaitu musyahadah dan mujahadah, dengan penahanan hawa nafsu dan penyaksian. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa apa yang ingin diceritakan oleh Ibnu Tufail di dalam buku ini adalah perpaduan antara yang eksperimental dan eksperiensial, bahwa manusia tidak hanya mampu mengidentifikasi atau menangkap sesuatu di luar dirinya menjadi suatu pengetahuan bagi dirinya, tetapi juga manusia mampu menghubungkan sesuatu yang di luar dirinya dengan suasana batinnya, dengan suasana kejiwaannya. Inilah satu keunikan yang ada di dalam buku ini. Karena itu wajar jika kemudian banyak penulis-penulis roman di barat terutama yang terinspirasi dari buku ini. Salah satunya misalnya Daniel Defoe di dalam bukunya Robinson Crusoe. Kemudian ada buku yang berjudul Jungle Book yang ditulis oleh Rudyard Kipling. Inilah sekelumit tentang kisah Hai bin Yakzan, tentang epistemologinya. Saya kira buku ini tetap menarik untuk kita baca, terutama teman-teman yang menyukai filsafat.